Baik, kita mulai ya. Persidangan nomor 54 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, bisa diperkenalkan dari pemohon dulu siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir ada para kuasa pemohon. Pada hari ini adalah saya sendiri, Zainal Arifin. Kemudian hadir prinsipal kami, Bapak Reza Novalino. Terima kasih Yang Mulia. Prinsipal satu yang hadir ya? Ya, benar ya. Baik, kemudian dari pihak termohon atau kuasanya boleh diperkenalkan siapa saja yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Dari kuasa termohon, saya Revan Ramzi. Di sebelah kiri saya, Pak Faisal Akbar. Hadir juga Prinsipal Ketua KPU Provinsi Papua, Bu Naswa, dan Pak Hairul, Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya. Demikian majelis. Oke, baik. Kemudian dari pihak terkait siapa saja yang hadir? Ya, terima kasih Yang Mulia. Dari pihak terkait, saya Aulia dan sebelah saya Bu Eka Yang Mulia. Baik, dari pemohon sudah mendapatkan jawaban atau salinan jawaban dari termohon dan pihak terkait? Belum Yang Mulia. Belum? Belum. Itu sudah ada kan ya Pak Revan? Apa masih mau dikopi? Sudah digandakan ya mestinya dari pihak termohon dan pihak terkait. Tapi nanti kita teruskan terlebih dahulu, nanti sambil disimak kemudian dan salinannya bisa disusulkan ya. Oke, dari kuasa termohon sudah siap untuk menyampaikan? Sudah majelis. Baik, jadi bisa disampaikan secara garis besarnya karena kami memang sudah mendapatkan lengkapnya dan kami sudah mempelajari juga. Silakan bisa dijelaskan pihak termohon. Terima kasih Yang Mulia. Kami selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Intan Jaya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17 tanggal 5 Mei 2017 menyampaikan jawaban atas permohonan pasangan calon nomor urut 3. Permohonan tersebut berkaitan dengan proses dan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara lanjutan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tahun 2017 yang dilaksanakan pada 20 April 2017 di KPU Provinsi Papua. Sebagai tindak lanjut putusan MK nomor 50/2017 terkait penghitungan ulang di 7 TPS pada distrik Sukapa dan distrik Agisiga. Rapat pleno berlangsung sejak 20 April 2017 pukul 14.00 WIT hingga 21 April 2017 pukul 02.10 WIT. Dihadiri saksi pasangan calon Bawaslu Provinsi Papua, Muspida, serta disupervisi oleh KPU RI dan Bawaslu RI. Pleno dimulai dengan penerimaan dokumen C1 KWK dari 7 TPS yang diserahkan Ketua dan Sekretaris KPU Intan Jaya dalam kondisi berada di luar kotak suara dan tidak tersegel. Hal ini menimbulkan keberatan dari Bawaslu Provinsi Papua dan saksi paslon 2 yang meminta agar suara dari 7 TPS tersebut dinolkan. Sekretaris KPU Intan Jaya menjelaskan bahwa dokumen tersebut memang telah dibuka pada pleno tingkat kabupaten pada Februari 2017 sehingga tidak dapat disegel kembali. Setelah berkonsultasi dengan KPU RI, KPU Provinsi memutuskan untuk tetap menghitung suara di 7 TPS sesuai perintah MK. Hasil penghitungan tersebut dituangkan dalam formulir DA KWK dan DA1 KWK kemudian ditambahkan dengan data yang dimiliki Sekretariat KPU Intan Jaya ke dalam formulir DB1 KWK. Saksi paslon 2 menyampaikan keberatan karena hasil DB1 KWK tersebut tidak sesuai dengan DB1 KWK yang dibuat pada 24 Februari 2017 di Sukabumi. Sekretaris KPU menjelaskan bahwa DB1 KWK 24 Februari dibuat dalam kondisi intimidasi. Sedangkan data yang valid adalah input C1 KWK yang diunggah ke situng KPU RI dengan mempertimbangkan masukan Bawaslu dan arahan KPU RI. KPU kemudian menambahkan suara dari 7 TPS ke dalam hasil rekapitulasi 24 Februari 2017 sehingga menghasilkan perolehan suara. Paslon 1 sebanyak 8.636 suara, paslon 2 sebanyak 33.958 suara, paslon 3 sebanyak 34.720 suara, dan paslon 4 sebanyak 1.928 suara. Hasil ini ditetapkan melalui SK nomor 14 tanggal 20 April 2017 beserta berita acara dan DP1 KWK. Namun berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 11 tanggal 20 April 2017 yang meminta agar perolehan suara 7 TPS dinolkan, KPU Provinsi yang bertindak sebagai KPU Intan Jaya membatalkan SK nomor 14 melalui SK nomor 16. Dengan demikian perolehan suara kembali menjadi paslon 1 sebanyak 8.636 suara, paslon 2 sebanyak 33.958 suara,
Paslon 3 sebanyak 31.476 suara dan paslon 4 sebanyak 1.928 suara. Dalam model DB2 KWK, saksi paslon 3 menyampaikan keberatan karena menurut mereka MK memerintahkan rekapitulasi 7 TPS bukan pembatalan pleno berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Mereka juga menyatakan bahwa terdapat 3.147 suara berdasarkan C1 KWK hologram yang tidak dimasukkan sehingga paslon 3 seharusnya memperoleh 37.867 suara. Sementara itu, saksi paslon 1 keberatan terkait keabsahan data dan dokumen di 7 TPS serta keberatan dan data seluruh 185 TPS. Untuk bagian lanjutan, pembacaan diserahkan kepada rekan kami. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, selanjutnya silakan. Terima kasih isi majelis bahwa terhadap permasalahan hasil rekapitulasi tersebut berdasarkan keterangan dari Ketua KPU Intan Jaya, Khairul, Yang Mulia, ada terkoreksi itu bukti TF 010 yang mengikuti keseluruhan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017. Sebentar, di mana TF 10-nya dimasukkan? Yang surat keterangan Ketua KPU Khairul. Ya, mau diinsert di mana maksudnya? Setelah nama Khairul direnvoy di situ. Hairul, Ya, ditambahkan bukti. bukti TF 010. TF? TF 1010. Ya, silakan lanjutkan. Terima kasih, kami lanjut. Pada pokoknya termohon menjelaskan bahwa C1 KWK dari 7 TPS di distrik Agisiga dan Sukabumi telah diserahkan ke KPU Intan Jaya dalam kondisi apa adanya dan berhasil diselamatkan saat kerusuhan 23 Februari 2017. Dokumen tersebut tidak tersegel karena sebelumnya telah dibuka dalam pleno 22-23 Februari 2017. Termohon menegaskan bahwa perolehan suara dalam berita acara nomor 7 dan DPI KWK tanggal 54 Februari 2017 tidak benar karena dibuat di bawah ancaman intimidasi dan kekerasan terhadap pimpinan KPU Intan Jaya. Data yang benar adalah data yang bersumber dari C1 KWK yang telah diunggah ke situs KPU RI, yaitu paslon 1 memperoleh 6.105 suara, paslon 2 memperoleh 33.438 suara, paslon 3 memperoleh 37.867 suara dan paslon 4 memperoleh 1.891 suara. Terkait rekomendasi Panswali Distrik Sugapa dan berita acara PPD Sugapa, termohon menyatakan tidak pernah menerima dokumen tersebut sehingga isinya tidak diketahui. Selain itu, hal tersebut juga tidak pernah diuraikan dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 11. Termohon membantah tudingan bahwa ketua dan anggota PPS membawa dari 4 TPS kampung MUD. Karena yang terjadi justru masyarakat memilih penyerahan perolehan suara melalui PPS dan salah satu PPD langsung kepada KPU Intan Jaya pada 22 Februari 2017 akibat adanya perubahan hasil oleh oknum PPD dan Panwas Distrik. Termohon juga menyoroti keberpihakan Panwas Kabupaten Intan Jaya yang terlihat dari adanya cap Panwas Distrik pada dokumen resmi KPU seperti DA-KWK dan DA1 KWK yang seharusnya tidak boleh dicoret dan diberi stempel. Termohon menilai Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten dan Panwas Distrik tidak pernah membuat kajian sebagaimana diwajibkan pasal 35B Peraturan Bawaslu nomor 12 tahun 2015. Padahal kajian tersebut merupakan dasar legal untuk menerbitkan rekomendasi kepada KPU. Selain itu, pasal 36 huruf F Peraturan Bawaslu nomor 12 tahun 2016 mengatur bahwa rekapitulasi ulang dilakukan jika terjadi kerusuhan yang membuat rekapitulasi tidak dapat dilanjutkan. Namun setelah kerusuhan 23 Februari 2017, Panwas Kabupaten Intan Jaya tidak merekomendasikan rekapitulasi ulang dan justru tetap mendorong penetapan hasil pemilihan pada 24 Februari 2017 yang dilakukan dalam kondisi ancaman dan kekerasan sehingga DP1 KWK dan penetapan calon terpilih terbit secara terpaksa. Dengan demikian, termohon menyatakan Bawaslu rekomendasi untuk meniadakan suara di 7 TPS Distrik Agisiga dan Sugapa adalah cacat hukum dan tidak layak diikuti. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, termohon memohon agar Mahkamah memeriksa dan memutus perkara ini secara adil. Sesuai itu,
Demikian jawaban termohon, dan apabila mahkamah berpendapat lain, termohon memohon putusan yang seadil-adilnya. Kemudian di halaman 5, sesuai dengan bukti TF 0XX dan TF 0XX itu dihapus majelis menjadi tidak ada. Jadi Ini menunggu ditandatangani, masih ada 2 orang. enggak, artinya kemudian kan kalimatnya menjadi terputus. Berhenti di distrik Agisiga majelis hasilnya. Oh, titik ya. Bahwa intinya di input. Sesuainya dihapus. Ya, sesuainya dihapus majelis. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Dokumen yang diserahkan oleh Ketua KPU Intan Jaya nonaktif Hairul dan Sekretaris KPU Martinus dianggap telah dibacakan. Bawaslu Provinsi Papua serta saksi paslon 2 keberatan karena angka tersebut berbeda dengan DP1 KWK tanggal 24 Februari 2017 di Sukapa yang dibuat di bawah intimidasi dan menghasilkan angka berbeda. Sekretariat KPU Intan Jaya menjelaskan bahwa DP1 tanggal 24 Februari dibuat terpaksa karena ancaman pada 23 sampai 24 Februari 2017. Sedangkan DP1 yang baru disusun berdasarkan data C1 KWK yang diunggah ke situng KPU RI. Temuan intimidasi tersebut juga telah dibuktikan dalam rekaman 50 yang menjadi dasar MK memecahkan rekapitulasi ulang. Saksi paslon 2 tetap meminta menggunakan DP1 KWK Sugapa sehingga dengan mempertimbangkan masukan Bawaslu dan arahan KPU RI, hasil 7 TPS ditambahkan pada DP1 KWK Sugapa. Hasilnya akhirnya adalah paslon 1 mendapat 8.636 suara, paslon 2 memperoleh 33.958 suara, paslon 3 memperoleh 34.720 suara, dan paslon 4 memperoleh 1.928 suara. Hasil tersebut kemudian ditetapkan dalam SK nomor 14 bersama berita acara dan sertifikat rekapitulasi tanggal 20 April 2017. Namun Bawaslu Provinsi Papua melalui rekomendasi nomor 11 tanggal 20 April 2017 meminta agar suara 7 TPS dinolkan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, KPU Provinsi Papua selaku pelaksana tugas KPU Kabupaten Intan Jaya membatalkan SK nomor 14 dengan menerbitkan SK nomor 16. Setelah penetapan baru, perolehan suara menjadi paslon 1 memperoleh 8.636 suara, paslon 2 memperoleh 33.958 suara, paslon 3 memperoleh 31.476 suara, dan paslon 4 memperoleh 1.928 suara. Keberatan kemudian muncul dalam DP2 KWK. Saksi paslon 3 menilai MK hanya memerintahkan rekap 7 TPS bukan pembatalan pleno berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan menyatakan terdapat 3.147 suara dari C1 KWK hologram yang tidak dimasukkan sehingga suara paslon 3 seharusnya 37.867 suara. Saksi paslon 2 1 juga keberatan karena menganggap data 7 TPS tidak valid serta mempertanyakan keabsahan data di seluruh 185 TPS. Baik, terima kasih majelis. Minta petunjuk nomor 16 A sampai D itu Sama dengan jawaban sebelumnya ya? A sampai D itu sama dengan yang di 54. Iya. Apa perlu kami bacakan? Ya, silahkan. Berdasarkan keterangan Ketua KPU Intan Jaya nonaktif Hairul bukti TF 0010 yang mengikuti seluruh proses Pilkada 2017 dijelaskan bahwa C1 KWK dari 7 TPS di distrik Agisiga dan Sugapa adalah dokumen apa adanya sebagaimana diserahkan ke KPU Intan Jaya dan berhasil diamankan saat kerusuhan 23 Februari 2017. Meski tidak tersegel karena sebelumnya telah dibuka dalam rekapitulasi 22-23 Februari 2017, Hairul menegaskan bahwa perolehan suara dalam berita acara nomor 7 dan DPI 1 KWK tanggal 24 Februari 2017 tidak benar karena dibuat secara terpaksa di bawah ancaman, intimidasi dan kekerasan terhadap pimpinan KPU Intan Jaya. Perolehan suara yang benar adalah yang sesuai dengan data C1 KWK yang telah diunggah ke situng KPU RI 2017, yaitu paslon 1 memperoleh 6.105 suara, paslon 2 sebanyak 33.438 suara, paslon 3 sebanyak 37.867 suara, dan paslon 4 sebanyak 1.891 suara. Lalu juga menyatakan bahwa rekomendasi Panwas Distrik Sugapa nomor 1 tanggal 18 Februari yang telah tercantum dalam PAPPD Distrik Sugapa nomor 12 tidak pernah diterima KPU Intan Jaya sehingga isinya tidak jelas dan tidak pernah ada uraian mengenai masalah tersebut. Dalam rekomendasi Panwaslu Provinsi Papua nomor 11 tanggal 20 April 2017 maupun kajian khusus yang disampaikan kepada KPU. Tuduhan bahwa ketua dan anggota PPS membawa lari 4 TPS kampung MUD juga dinilai tidak benar. Yang terjadi
adalah masyarakat memilih dengan sistem melakukan menyerahkan perolehan suara kepada PPS Kampung MUD dan satu anggota PPD. Martinus Bondegau yang kemudian menyerahkan langsung kepada KPU Intan Jaya dalam pleno 22 Februari 2017 setelah perubahan sepihak oleh oknum PPD dan Panwas Distrik. Khairul juga menjelaskan adanya keberpihakan Panwas Kabupaten Intan Jaya dan jajarannya terlihat dari cap stempel Panwas Distrik Wade pada dokumen DH KWK dan DH1 KWK yang seharusnya tidak boleh dicoret atau distempel. Dia juga menyayangkan bahwa Bawaslu Provinsi Papua, Panwaslu Kabupaten Intan Jaya dan Panwas Distrik tidak pernah melakukan kajian sebagaimana diwajibkan pasal 38B Bawaslu 12/2016 mengenai pengawasan rekapitulasi dan selisih suara. Padahal pasal 6 ayat 1 huruf E Bawaslu 12/2016 mengatur bahwa pengawas dapat merekomendasikan rekapitulasi ulang apabila terjadi kerusuhan yang membuat rekapitulasi tidak dapat dilanjutkan. Oleh sebab itu, menurut termohon, rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua dan Panwas Kabupaten Intan Jaya terkait perolehan suara 7 TPS di distrik Sugapa dan Rangisikat cacat hukum dan tidak dapat ditindaklanjuti. Termohon juga membantah anggapan bahwa KPU membohongi Mahkamah mengenai kondisi dokumen. Dengan mengutip kembali dialog antara Ketua Majelis Arif Hidayat dan Hairul yang menjelaskan bahwa data rekap 7 TPS masih ada, aman dan belum berubah, namun tidak pernah dinyatakan sebagai dokumen yang tersegel. Termohon menegaskan bahwa DPI 1 KPK tanggal 24 Februari 2017 memang dibuat dalam keadaan force majeure akibat ancaman dan kekerasan, sebagaimana juga terjadi pada penetapan pasangan calon 18 Februari 2017. Termohon juga membantah tuduhan bahwa KPU tidak memiliki dokumen rekap yang lengkap dan valid karena seluruh perolehan suara sesuai C1 KPK telah diinput dalam database situng KPU RI 1 2017 dan ketidakterimaan data C1 dari 150 TPS bukan objek perkara. Termohon menyatakan mendukung penegakan hukum terhadap pihak yang mengubah, merusak atau menghilangkan hasil suara serta para pelaku kerusuhan dan meminta Mahkamah menjatuhkan sanksi kepada pasangan calon terlibat berdasarkan keseluruhan uraian tersebut. Termohon memohon agar Mahkamah memeriksa dan memutus perkara ini secara adil sesuai hukum dan perjalanan. Demikian jawaban termohon dalam perkara nomor 55. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami sesuai hukum. Termohon. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, dan dari termohon kami juga mengajukan bukti C1 KWK dari seluruh TPS. Ya, nanti Pak. Pada kuasa termohon ini argumentasi yang disampaikan di halaman 12 yang F, G tadi itu tentang rekomendasi, yang terakhirnya apa yang sebelumnya itu rangkaian kronologi tentang keluarnya rekomendasi Bawaslu, yang dulu apa yang sekarang? Itu keseluruhan rangkaian proses pemungutan dan penghitungan suara termasuk rekapitulasi yang dilakukan dalam rapat pleno lanjutan sesuai pendapatnya dari Pak Hairul. Setelah putusan MK juga? Iya, demikian majelis. Loh, termasuk yang termohon berpendapat bahwa cacat hukum itu juga? Iya ya majelis. Oke, kalau begitu supaya lebih sistematis kita dengarkan dulu keterangan pihak terkait. Kalau keterangannya sama bisa digabung jadi sekaligus satu keterangan, tapi kalau memang ada substansi yang berbeda silahkan. Siapa yang ingin menyampaikan? Baik yang mulia, nanti mungkin ada yang sedikit berbeda. Ya, boleh silakan dijelaskan. Pihak terkait dalam perkara nomor 54 mewakili prinsipal Julius yang Bukau dan Yunus Kalabetme melalui kuasa hukum Aulia dan kawan-kawan dari Badan Panduan Hukum Advokat Pusat PDI Perjuangan dan Bu Eka dan kawan-kawan dari kantor advokat ARM dan partner menyampaikan beberapa hal. Dalam eksepsi, pihak terkait menilai Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara ini karena objek sengketa merupakan bagian dari proses sengketa perkara nomor 50 yang belum diputus. Selain itu, permohon tidak memenuhi syarat legal standing sebagaimana pasal 6 Peraturan MK nomor 4 tahun 2016 karena tidak menjelaskan dasar penetapan pasangan calon
dan nomor urut berdasarkan SK termohon. Pihak terkait juga menegaskan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai batas selisih suara yang telah dipertegas dalam berbagai putusan MK. Berdasarkan data pemohon, nomor 3 memperoleh 41,42% suara, sedangkan pihak terkait 44,68%, sehingga selisih 3,26% melebihi ambang 2%. Dengan demikian, pemohon tidak memiliki legal standing. Dalam pokok permohonan, pihak terkait menegaskan pelaksanaan penghitungan suara lanjutan telah sesuai amar putusan perkara 50. Namun muncul persoalan 7 TPS yang dokumennya ternyata tidak berada dalam kotak suara tersegel, melainkan dibawa dalam map oleh operator KPU. Sehingga Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi agar hasil 7 TPS tersebut dinyatakan nihil. Atas dasar itu, KPU Kabupaten Intan Jaya menerbitkan SK nomor 16/KPTS/KPU/IJ/4/2017 yang membatalkan SK sebelumnya. Pihak terkait juga menjelaskan bahwa unggahan pindai C1 KWK di portal KPU tidak dapat dijadikan dasar penghitungan karena hanya bersifat data pembanding. Dokumen resmi adalah C1 KWK berhologram yang disimpan dalam kotak suara tersegel. Dalil pemohon mengenai tidak dicantumkan 7 TPS dalam rekapitulasi dianggap tidak beralasan karena MK dalam perkara 50 telah menyatakan belum ada pendapat hasil definitif. Selain itu, dalil pemohon pada beberapa bagian juga bertentangan dengan bukti yang diajukan sendiri. Permasalahan 7 TPS bermula dari disampingkannya hasil pleno TPS ke PPD di distrik Agasiga dan Sugapa, sehingga menimbulkan persoalan dalam perkara 50, 54, dan 55. Dalam petitum, pihak terkait meminta Mahkamah mengabulkan eksepsi, menolak permohonan pemohon seluruhnya, serta menyatakan SK KPU Kabupaten Intan Jaya nomor 16/KPTS/KPU/IJ/4/2017 tetap berlaku. Jika Mahkamah berpendapat lain, pihak terkait memohon putusan yang dalil dan layak menurut hukum perkara 55 disampaikan oleh kuasa hukum. Izin Bu Ketua. Iya, silakan. Keterangan pihak terkait terhadap perkara nomor 56/PHP tahun 2017, pihak terkait Julius dan Yunus, kuasa hukumnya kami langsung kepada eksepsi. Dalam eksepsi, kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut pihak terkait Mahkamah Konstitusi. Sebutkan halamannya, Bu. Halamannya disebutkan supaya kami langsung bisa mengikuti. Dalam eksepsi halaman 3 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, pihak terkait berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tahun 2017 yang diajukan pemohon. Pertama, objek sengketa dalam perkara Akwo nomor 50/PHP.PUP/15/2017 merupakan bagian dari proses sengketa dalam perkara nomor 50. Kedua, proses sengketa dalam perkara nomor 50 masih berlangsung hingga tahap registrasi dan sidang pendahuluan perkara Akwo dan belum diputus. Ketiga, karena objek sengketa tersebut sama atau merupakan mandatori objek dalam perkara lain, maka perkara Akwo seharusnya dinyatakan nebis idem. Berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah dianggap tidak berwenang mengadili perkara ini. Terkait kedudukan hukum, pihak terkait berpendapat bahwa pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tahun 2017 sesuai ketentuan perundang-undangan. Uraian dalam angka 2 dan 3 tidak dicantumkan karena merupakan bagian dari perkara nomor 54 dan oleh karena itu dicoret. Yang mana itu? Halaman 4 angka 2 dan 3. Halaman 4 angka 2 dan 3. Ia majelis. Bahwa pemohon tidak dengan tegas. Pada prinsipnya, tidak semua peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU berdasarkan ketentuan Kabupaten Intan Jaya yang berpenduduk
kurang dari 250.000 jiwa hanya memperbolehkan pengajuan permohonan apabila terdapat selisih maksimal 2% antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak. Dari penetapan KPU Kabupaten Intan Jaya nomor 16 garis miring KPTS KPU garis miring 13 garis miring 4 garis miring 2017, pemohon nomor urut 1 memperoleh 8.636 suara, sedangkan peraih suara terbanyak memperoleh 33.958 suara dengan selisih 25.322 suara atau 33,31%. Karena itu pemohon tidak memenuhi syarat pasal 158 Undang-Undang 8 garis miring 2015 Junto PMK 5 garis miring 2015. Hal ini diperkuat oleh pengakuan pemohon mengenai pembatalan penetapan sebelumnya oleh KPU yang menetapkan hasil 7 TPS sebagai nol. Dengan demikian pemohon tidak memenuhi ambang batas dan tidak memiliki legal standing, sehingga permohonannya harus ditolak. Dalam pokok perkara, pihak terkait menegaskan bahwa seluruh dalil permohon tidak berdasar dan ditolak kecuali yang diakui. Pihak terkait menyatakan tidak ada keterkaitan pihaknya terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan karena pemilihan telah diselenggarakan secara demokratis, jujur, adil, dan sesuai peraturan. KPU Provinsi Papua telah melaksanakan rekapitulasi lanjutan sesuai perintah Mahkamah dan dalam putusan nomor 50 garis miring PHP titik BUP strip 15 garis miring 2017. Terkait 7 TPS yang belum direkap saat itu, pihak terkait menjelaskan bahwa dokumen C1 KWK yang diserahkan KPU Kabupaten Intan Jaya menimbulkan perdebatan karena ditemukan kejanggalan seperti dokumen tidak berasal dari kotak suara tersegel. Terdapat C1 KWK yang tidak ditandatangani saksi. Kondisi dokumen yang sangat bersih serta seluruh suaranya hanya tertuju pada paslon nomor 3. Karena itu, Bawaslu Provinsi Papua menolak menandatangani berita acara penerimaan dokumen dan menerbitkan rekomendasi agar hasil 7 TPS tersebut dinyatakan nol. Berdasarkan rekomendasi itu, KPU Kabupaten Intan Jaya membatalkan SK nomor 14 dan mengeluarkan SK nomor 16 yang menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tahun 2017. Pihak terkait juga membantah dalil pemohon mengenai pelanggaran dalam proses pemilihan dan menegaskan bahwa pleno 24 Februari 2017 berlangsung aman tanpa intimidasi. Tudingan keberpihakan Ketua KPU Intan Jaya Khairul dinilai tidak berdasar, meskipun diakui bahwa terdapat pengalaman buruk pada pemilihan 5 tahun sebelumnya. Namun hal tersebut tidak relevan terhadap proses pemilihan saat ini. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, pihak terkait memohon Mahkamah mengabulkan eksepsi, menolak permohonan pemohon sepenuhnya, serta menyatakan tetap berlakunya keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya nomor 16 garis miring KPTS garis strip KPU garis miring IC garis miring 4 garis miring 2017 tentang penetapan pembatalan SK nomor 14 dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tahun 2017. Apabila Mahkamah berpendapat lain, pihak terkait memohon putusan seadil-adilnya. Ya, terima kasih. Saya ingin tanya sedikit ke termohon ya. Kalau Ketua KPU yang Pak Khairul itu hadir ya? Hadir majelis, dan kami juga ingin memberikan tanggapan sedikit bahwa tuduhan bahwa Ketua KPU adalah adik kandung dari Natalie Sambuni adalah benar. Ya, oke. Dan dalam perkara nomor 50, kami sudah menyampaikan surat pernyataan dari Pak Khairul bahwa dia bukan adik kandung karena Sambuni itu adalah nama marga. Kalau yang kemudian kemarin yang diajukan keberatan pihak terkait bahwa sudah dinonaktifkan benar? Betul majelis. Kapan itu? Tanggalnya sebentar majelis. Nanti kami cek, tapi setelah putusan Mahkamah sebelum pelaksanaan rapat pleno majelis. Setelah putusan Mahkamah? Setelah putusan Mahkamah yang memerintahkan untuk melaksanakan rapat pleno oleh KPU provinsi. Enggak, kami ingin tahu Pak, kenapa dia masih
itu yang bersangkutan atau bukan? Karena operatornya bersama ketua KPU itu ya. Betul, jadi begini jadi rapat pleno dilaksanakan oleh KPU provinsi. Ya, tapi kan materinya dari KPU Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Intan Jaya. Untuk selanjutnya mohon izin agar bisa disampaikan langsung oleh KPU provinsi. Ya, kami ingin dengar. Dan juga nanti oleh Pak Khairul yang bersangkutan nanti. Ya, silakan. Izin yang mulia. Ya, silakan bagaimana? B. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50, mandat dan kewenangan diserahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan rekapan lanjutan. Melakukan rekapan lanjutan pada tanggal 20 April 2017 dan pada rekapan lanjutan kami menerima berkas C1 KWK yang diserahkan. Ya, sekarang begini, kapan ketua KPU Kabupaten Intan Jaya itu dinonaktifkan? Minta maaf yang mulia, saya lupa tanggal nonaktifnya. Tapi Lupa. Terus kapan ibu menerima dokumennya? saya menerima dokumen Tanggal 20 itu kan? tanggal 20 itu beliau serahkan di saat juga telah dinonaktifkan. Tapi setelah dinonaktifkan, Ya, secara kelembagaan, nonaktifkannya berapa hari sebelum itu, Bu? secara kelembagaan beliau serahkan karena beliau sudah dinonaktifkan. Beliau serahkan langsung keluar. Selanjutnya kami lakukan rekap. Iya, tapi kan penyerahannya per 20 itu. Iya, tanggal 20 yang mulia. Sedang dinonaktifkan kapan? Minta maaf yang mulia, saya lupa tanggalnya. Penting ya, Bu, tolong dicarikan itu ya, Bu Naswa. Ya baik, majelis. Kami penting perlu tahu itu. Oke, saya sudah paham. Ada lagi yang mau dijelaskan? Iya, ada lagi majelis. Terima kasih. Kami menjelaskan rekapan lanjutan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi termasuk untuk 7 TPS yang sebelumnya bermasalah. Namun kami tidak memperoleh kejelasan apakah rekap harus melanjutkan hasil yang dilakukan di Intan Jaya atau berdasarkan hasil tanggal 24 Februari. Akibatnya muncul dua versi keputusan rekapitulasi dalam rekapan pertama. Perolehan suara paslon nomor urut pertama sampai nomor 4 tercantum dengan paslon nomor urut 3 memperoleh sekitar 37.000 suara. Itu yang berdasarkan perhitungan yang diambil dari tingkat. Betul yang mulia, tingkat sekretariatan berdasarkan C1 KWK. Bukan, maksudnya apakah itu yang kemudian diambil di tingkat kabupaten hasil akhir rekapitulasi ataukah yang tadi Ibu katakan ada dua versi kan? Iya benar. Nah, itu yang 37.000 itu yang hasil yang mana? Dari hasil lanjutan yang memasukkan 7 TPS ke dalam hasil yang telah disiapkan oleh Sekretariatan KPU Intan Jaya. Ya, baik. Ternyata sampai di situ muncul angka 37.000. Terjadi bantahan daripada saksi sehingga kami kembali melakukan rekapan dengan memasukkan 7 TPS ke dalam putusan KPU Intan Jaya pada tanggal 24 April sehingga dari tanggal 24 April itulah keluar perolehan suaranya. 24 April apa itu, Bu? 24 April 2017 yang mulia. Loh, Ibu melaksanakannya kan tanggal 20 April atau 20 Februari? Bukan seperti ini. Kami lakukan rekapan lanjutan itu yang pertama. Yang kedua, kami melakukan rekapan lanjutan berdasarkan keputusan KPU Intan Jaya yang telah menetapkan calon terpilih yaitu pada tanggal 24 Februari. 24 Februari kan ya? Iya, yang mana KPU-nya tidak mengeluarkan sertifikat rekapitulasi perolehan suara, tetapi mengeluarkan SK penetapan calon terpilih. Ada jumlah perolehan suaranya enggak? Jumlah perolehan suaranya ada pada waktu itu. Itu dikeluarkan kapan, Bu? Yang 24 Februari atau yang dikeluarkan sebenarnya 20 April? Seolah-olah dikeluarkan pada tanggal 24 Februari. Enggak, itu sudah dikeluarkan pada 24 Februari sehingga waktu rapat pleno di tingkat KPU Provinsi Papua kami memasukkan 7 TPS itu ke dalam hasil rekapan tanggal 24 Februari. Itu ditambahkan, Bu? Ya
sudah ada jawabannya kan? Nah itu versi 1. Iya betul yang mulia. Nah versi 2 kata ibu ini kan ada 2 versi nih. Iya. Yang kedua seperti apa? Versi pertama itu tidak diterima oleh Bawaslu Provinsi dan tidak diterima oleh para saksi karena kami melanjutkan. Oh yang kedua ini yang akhirnya disahkan ibu. Ya, yang pertama tidak bisa kami lanjutkan, yang kedua kami lanjutkan. Setelah itu kami ditetapkan perolehan suaranya, sertifikasinya dan sertifikasi ditandatangani oleh para saksi. Nah, di dalam rapat pleno keluar rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua. Ya sudah tadi. Nah sekarang baik, sudah paham. Sekarang begini, tadi di ujung kesimpulan mengatakan bahwa rekomendasi itu cacat hukum, ya kan? Iya, kalau menurut saya cacat hukum. Ya, tapi kenapa ibu laksanakan untuk mengubah SK 14 ke SK 16? Alasannya apa ketika itu? Secara kelembagaan ya bu? Alasannya di setiap rekomendasi Panwas itu melakukan pidana terhadap KPU. Contohnya di beberapa kabupaten. Kalau tidak melaksanakannya? Kalau kami tidak laksanakan, kami kena pidana. Oh, karena pertimbangan itulah makanya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus dilaksanakan. Ya betul sekali, kita laksanakan dan kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk. Ya, meskipun ada mengatakan dalam jawaban tadi melalui kuasa, sebenarnya itu ada cacat hukum, gitu kan? Ya betul sekali yang mulia. Baik, itu saja Bu. Ya. Majelis dapat saya sampaikan. Jadi tadi untuk yang penonaktifkan itu 12 April berdasarkan SK nomor 35 dan mengenai hal ini ada di dalam laporan yang tersendiri terkait dengan pelaksanaan rekap. Yang kedua, waktu penyerahan 7 C1 KWK tersebut tidak hanya oleh Pak Hairul selaku ketua, tetapi juga bersama dengan sekretariat KPU Intan Jaya yang dibawa oleh staf dari sekretariat KPU Intan Jaya. Itu sudah berapa hari Pak sebelumnya dinonaktifkan? Jadi tanggal 12 dinonaktifkan, pelaksanaan rapat pleno tanggal 20. 28 hari kemudian. Ya, nah pimpinan KPU Provinsi ingin menunjukkan kepada majelis hakim bahwa tidak ada rekayasa, sehingga tidak ingin menerima C1 itu sebelum rapat pleno. Karena ingin menerima C1 itu dalam rapat pleno yang disaksikan oleh Bawaslu dan para pihak lainnya. Kami juga tidak ingin mencurigai pihak KPU ya. Betul ya, Bu. Tapi kenapa Pak Hairul ini sudah dinonaktifkan 8 hari yang lalu, masih kemudian terlibat pegang-pegang dokumen itu gimana? Itu sebetulnya yang pegang itu sekretariat majelis, karena ada secara formalitas ingin ada penyerahan dari KPU Intan Jaya kepada KPU Provinsi yang punya. Ya, lalu? Karena bukan dipegang oleh Pak Hairul tapi bersama sekretaris yang. Ya oke, nanti mahkamah yang menilai ya Pak. Karena kenapa tidak pada saat dia dinonaktifkan kemudian ada serah terima dokumen, mestinya kan begitu. Ini kan semua pertimbangan keamanan mestinya, keautentikannya. Sebenarnya kan begitu. Tapi itu nanti mahkamah yang menilai dan kami laporkan ke pihak majelis pleno. Kemudian saya sudah tak perlu lagi dari Pak Heru, ada tambahan dari Pak Burani. Silakan Mas. Ya, terima kasih yang mulia. Termohon, ini kan ada alasan menolakkan suara di 7 TPS. Ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi. Saya bacakan poin nomor 5. Jika KPU Provinsi Papua melanjutkan rekap 7 TPS tersebut, maka Bawaslu merekomendasikan agar suaranya dinyatakan oleh. Dan Bawaslu akan menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi agar dilakukan PSU untuk menjamin hak pilih dan keadilan bagi semua pasangan calon. Bagaimana termohon mengenai poin nomor 5 ini? Ya baik, terima kasih yang mulia. Kami melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memerintahkan kami untuk kami lakukan rekapan lanjutan. Artinya bahwa perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu kami lebih mengutamakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk kami lakukan rekapan lanjutan. Tapi di sisi lain kami juga sebagai penyelenggara kami takut untuk diancam pidana. Itulah kami dilaksanakan. Tapi kalau dibandingkannya termohon amar yang ada di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 ini kan memerintahkan secara eksplisit ya. Iya. Ya.
untuk melanjutkan rekap terhadap 7 kan itu yang diperintahkan 7 TPS itu. Dan itu yang harus dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi oleh termohon, bukan? Kan itu yang seharusnya terjadi kalau merujuk kepada amar putusan. Jadi kalau yang ada di undang-undang ancaman pidana itu kan normanya norma abstrak ya. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi kan konkret ditunjukkan kepada kasus ini. Nah, kepada terjadi pergeseran yang seharusnya dilaporkan di sini kan hasil rekap itu. Nanti mahkamah yang menilainya seharusnya. Apalagi di ujung dari itu yang poin nomor 5 rekomendasi itu kan akan melaporkan ke Mahkamah Konstitusi untuk direkomendasikan dilakukan PSU di 7 TPS itu. Gimana ini apa pihak termohon menjelaskan ini? Terima kasih majelis. Pada waktu itu memang ada perdebatan di dalam rapat maupun di pimpinan KPU yang pada pokoknya arah dari KPU telah melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itulah kemudian dibuat SK nomor 014 yang berisi perolehan suara di 7 TPS plus suara yang sudah ada. Nah, akan tetapi di sisi lain, teman-teman dari pihak pimpinan KPU Provinsi merasa khawatir terhadap sanksi kalau tidak ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah oleh pembatalan dengan SK nomor 16. Oleh karena itu, di dalam laporan nomor 50, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk menilainya apakah nomor 14 yang akan digunakan ataukah nomor 16. Demikian majelis. Oke, terima kasih. Majelis yang mulia, mohon izin dalam rapat pleno waktu itu ada 3 persoalan utama. Pertama, soal keabsahan C1 KWK dari 7 TPS yang tidak tersegel karena dokumennya sempat dibuka saat situasi rusuh. Kedua, soal dasar perhitungan suara, apakah memakai data C1 KWK yang sudah di-input sekretariat atau berita acara tanggal 20 Februari yang menurut pimpinan KPU dibuat dalam kondisi terpaksa. Dua hal inilah yang kemudian memicu perdebatan pada saat Sebentar Pak, sebentar. Ya. Saya tulis ya supaya nomor 1 kondisi C1 KWK ya. Ya, yang tidak tersegel sehingga itu menjadi alasan untuk pasangan nomor 2 maupun Bawaslu menyatakan. Ya, terus yang kedua? Yang kedua. Perujukan. Tidak terhadap persoalan itu karena perintah mahkamah menghitung, maka dihitunglah yang 7 TPS. Ya. Dihitung kemudian yang kedua adalah direkap yang mulia. Ditambahkan kemana itu? Terhadap penjumlahan yang sudah ada. Ya. Penjumlahan yang sudah ada, KPU Provinsi kan tidak pegang data. Yang pegang data sekretariat KPU Kabupaten Jaya. Terus? Sehingga dilakukanlah input data berdasarkan data yang dimiliki sekretariat, muncullah angka 37.000 untuk nomor 3, untuk nomor 1 itu 6.000 sekian, nomor 2 itu 33.000, nomor 3 itu 37.000, nomor 4 1.000 sekian. Iya. Ini data berdasarkan C1 KWK yang dimiliki sekretariat, muncullah protes. Karena data itu tidak sesuai dengan data yang berdasarkan berita acara tanggal 24 Februari di Sugapa. Nah, tanggal 20 Februari berdasarkan keterangan pimpinan KPU sesungguhnya tidak pernah ada rapat pleno karena rapat pleno itu baru berhenti ketika rusuh tanggal. Rusuh ya? Iya, yang melihat tanggal 23. Terus yang ketiga apa Pak? Nah, maaf saya lanjutkan berdasarkan rujukan di berita acara tanggal 24 Februari itu angkanya itu 8.000 untuk nomor 1, 33.000 untuk nomor 2, 31.000 untuk nomor 3 dan 1.000 ada di dalam jawaban. Dari 7 TPS itu angkanya ada 3.000 sekian sehingga KPU Provinsi menjumlahkan yang 7 TPS dengan. Tapi 3.000 itu pun hanya untuk pasangan nomor 3. Nomor 3 itu ya. Yang lain 0 semua. Yang lain 0. Memang di beberapa TPS di Intan Jaya itu ada yang beberapa TPS yang suaranya kepada nomor tertentu ya. Ya. Seluruhnya yang lainnya 0 karena sistemnya token. Begitu, nah sehingga dijumlahkan menjadi 3. Yang pertama itu 8.000 sekian, nomor 2 33.000 sekian, nomor 3 34.000. Itu yang versi kedua. Kemudian nomor 4 itu 1.000 sekian. Inilah yang menjadi SK 14 karena itu yang kira-kira disepakatilah. Tidak banyak perdebatan. Nah, akan tetapi karena ada. Betul, Bawaslu itu rekomendasi. Akan tetapi karena ada rekomendasi Bawaslu, bagaimana menyikapinya ini? Ya sudahlah, kita cari aman. Kira-kira begitu sehingga dibatalkan SK 14 menjadi SK 16. Dalam SK 16 itu mengenalkan ya. Yang 7 TPS itu dianggap 0 sehingga angka di SK 16 itu merujuk ke tanggal 24 Februari. 24 Februari. Yang di Sugapa. Masih ingat? Masih ingat Pak berapa? Nomor 1 itu 8.000 sekian. Nomor 2? Nomor 2 33.000 sekian. Nomor 3 31.000 sekian, nomor 4 1.000 sekian. Itu yang di Sugapa ya. Oke, ini memang yang krusial 2 dan 3 ini ya.
Ya, sehingga ada 3 model perhitungan. Oke. Ada 3 angka ya? Ya betul, ada 3 model begitu. Untuk mengenal hal itu kami minta kan Pak Heru memberikan penjelasan yang mulia. Pak Hairul juga akan saya tanya dahulu. Baik yang mulia. Pak Hairul, kenapa Anda ketika sidang yang dahulu mengatakan C1 KWK dari 7 TPS itu dalam keadaan tersegel dan aman? Sampai tadi oleh KPU sendiri, oleh salah satu bagian dari Bapak yaitu KPU dan kuasanya itu meskipun Bapak sudah dinonaktifkan ya, sampai dikeluarkan transkrip pembicaraan Pak Ketua Arif dengan Anda ketika itu. Iya yang mulia. Anda di Jakarta dalam keadaan aman tersegel kan? Tempat yang sama di tempat ini pada saat perkara nomor 50 tentang perkaraan di tempat ini beliau menanyakan kepada saya apakah dokumen pengurusan waktu itu dalam keadaan aman dan tersegel. Saya ingin berkata dia. Apa itu maksudnya Pak? Saya ingin katakan dia jadi tidak Artinya? menguraikan lebar panjang. Itu berarti meskipun sebenarnya tidak yang sebenarnya begitu Pak? Ya sebenarnya tidak dalam keadaan tersegel karena situasi yang kami alami di Jaya ibu kota kabupaten. Ya tahu karena kondisinya tidak aman. Ya. Tapi di ruang sidang ini kan sangat aman dan Bapak bisa menjelaskan apapun sebenarnya. Kenapa Bapak iakan saja? Yang kemudian disimpulkan itu juga yang merupakan bagian kesimpulan dari putusan perkara nomor 50. Ya karena Sebenarnya itu. Ketua Majelis Hakim menyampaikan ya sudah. Akhirnya saya hanya mengatakan ya karena waktu untuk saya bicara mengambil sudah selesai. Kayaknya Pak Ketua di risalah itu di transkrip nggak membatasi itu ya. Ya aman tapi tidak tersegel. Pak cukup sebenarnya. Ya beliau katakan dalam keadaan aman tersegel. Saya hanya berkata ya. Ya itu untuk kedua kata pertanyaan itu. Ya. Tapi kalau Bapak katakan bahwa ya aman tapi tidak tersegel kan menjadi lain persepsinya mahkamah ketika saat itu dalam kesimpulannya. Tapi nanti apa tadi yang mau dijelaskan selain dari pertanyaan kami? Ya yang mulia sesungguhnya ini tuh bukan dalam keadaan tersegel. Ya itu kan sekarang Anda mengatakan. Ya. Itu kan bagaimana mahkamah itu. Itulah yang sangat penting ketika mendengar para pihak beserta bukti pendukung. Bukti pendukung itu apa? Bisa saksi, bisa surat, bisa ahli juga. Bapak itu bagian bukti pendukung. Kita nggak pernah tahu persoalan yang ada di sana, Pak. Hanya percaya dengan bapak-bapak itulah. Mungkin para kuasa ini pun juga nggak tahu kan? Benar ya mulia. Iya. Kita hanya percaya dengan bapak yang lebih original sebenarnya. Ya yang mulia mohon izin saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pengacara saya yang duduk di sebelah kiri saya pernah mendampingi kami sejak awal dan langsung mengalami kejadian di lapangan. Kuasa hukum paslon 2 Alia Warin yang seharusnya hadir justru tidak pernah hadir. Jadi hanya pengacara saya ini yang benar-benar mengetahui fakta di sana. Dalam sidang perkara nomor 50, kami sudah menyerahkan alat bukti berupa foto, video, dan apa yang menyampaikan kuasa hukum pihak terkait itu. Yang mulia, sama sekali tidak benar. Iya, itu sudah nanti mahkamah yang menilai. Ya. Di sini tidak ada bantahan ya. Ya yang mulia. Oke. Bagaimana di tempat yang mulia ini bohong di atas bohong. Darah benar-benar sudah tumpah. 6 orang sudah lewat. Iya. 600 orang sudah menderita karena kena anak panah. Ya, nanti kami yang menilai. Masing-masing sudah punya argumentasi yang didukung dengan bukti-bukti yang diajukan. Majelis, Sebentar gue Kak. Yang Pak Hairul diberhentikan itu tanggal 12 kan ya? Iya yang mulia. Kenapa nggak ada pikiran Bapak untuk menyerahkan dokumen seketika itu bahwa itu sudah memang bukan tanggung jawab Bapak lagi? Ya yang mulia, mungkin KPU Provinsi lupa menyampaikan surat keputusan kepada saya. SK-nya saya belum pegang sehingga saya merasa saya masih ketua KPU saat itu. Baru tahunya kapan? Saya tahu setelah kami menuju ke Jakarta. Di sini baru saya tahu. Kapan itu? Ke Jakarta dalam rangka apa ya Pak?
dalam rangka ini karena pihak nomor 3 sudah mendaftar sehingga kami kesini baru saya tahu. Berarti ketika Bapak menyerahkan dokumen pada tanggal 20 April, Bapak belum merasa diberhentikan? Saya belum tahu, belum mengetahui karena Ya, Pak Ketua KPU Provinsi. mungkin ketua KPU provinsi lupa atau sedang sibuk. Sebentar, ini ada atasan Bapak itu kok sampai begitu, benar nggak? Baik majelis, memang SK pemberhentian kita sudah buat, tapi pada saat itu semua teman-teman masih ada di Jakarta kan? Tapi realnya Ibu serahkan kepada yang bersangkutan kapan? Teman-teman semua masih ada di Jakarta. Kita buat pada tanggal 12. Kita mau serahkan, mereka belum ada, tapi penyampaian Kapan diserahkan dan dia menjadi tahu? setelah mereka hadir di Jayapura untuk menyerahkan semua berkas-berkas itu. Kami serahkan SK pemberhentian. Oh, secara Sekaligus beliau juga tahu bahwa de facto dia ketika itu merasa belum diberhentikan sementara. diberhentikan ketika menyerahkan dokumen per 20 April itu kan? Majelis karena pemberhentiannya bersamaan Intan Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, dan Yapen, itu kita diberhentikan bersamaan. Sebenarnya kan melalui fax juga bisa kan ya Bu? Sebenarnya kalau memang seperti itu cukup. Izin majelis. Ya Pak Revan mau menyampaikan apa? Ya, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kebetulan saya menampingi waktu dialog antara Pak Arif dan Pak Hairul. Saya lihat memang kondisi waktu itu kan baru sidang kedua, di mana memang beliau memiliki ada semacam keinginan untuk menyampaikan apa yang terjadi dari penderitaan yang beliau alami, kekerasan yang beliau alami, sehingga fokus beliau terhadap adanya peristiwa kekerasan. Kenapa kami cantumkan dialog itu? Karena memang waktu itu fokusnya adalah pada masalah keamanan C1 ada atau tidak, sehingga ketika muncul Itu Pak Arif mendukung dengan betul ya, bahwa seolah barang itu ada dan aman itu. aman. Nah konteksnya pada amannya majelis yang mulia ketika masalah tersegel di akhir kata yang majelis itu fokusnya Pak Hairul itu yang ya begitu majelis. Itu satu kesatuan syarat Pak, akumulatif itu sebenarnya. Tapi ya sudah, nanti kami sampaikan kepada para yang mulia di pleno. Izin yang mulia. Sebentar Bu, ada tambahan Bu ya. Terima kasih Ketua. Untuk kepastian putusan nomor 14 itu tanggal 20 April ya? Pukul berapa? Plenonya dilaksanakan pukul 14.00 WIT Papua sampai dengan pukul 02.00 WIT di Papua. Keputusan nomor 16 itu hari itu juga. Betul yang mulia, hari itu juga bersamaan. Untuk waktunya? Waktunya bersamaan karena setelah kami menerima, cuma kami yang melakukan pengurangan terhadap 7 TPS itu saja. Jadi angkanya kembali seperti semula. Surat Bawaslu Provinsi 20 April itu pukul berapa? Itu juga keluar di tengah-tengah pleno suratnya. Jadi kami juga tidak tahu bahwa anggota Bawaslu-nya, ketuanya bersama 2 anggota lainnya bersama-sama dengan kita, tetapi tiba-tiba keluar rekomendasinya di tengah-tengah rapat. Setelah keputusan nomor 14. Ya betul yang mulia. Jadi setelah keputusan nomor 14 itu pukul 23.10 Indonesia. Betul yang mulia. Kemudian surat Bawaslu Provinsi yang merekomendasikan agar perolehan suara pada 7 TPS dimaukan setelah keputusan nomor 14. Iya, nomor 14. Betul. Kemudian pada waktu itu juga keluar keputusan nomor 16. Keluar keputusan nomor 16. Berarti hanya jarak 25 menit ya? 20 sampai 25 menit ya, karena yang dimaukan cuma 7 TPS. Betul ini angkanya ya? Iya betul. Karena di surat Bawaslu itu kelihatannya seperti dihapus ya. Jadi yang 20 April itu seperti tadinya berapa belas? Enggak ya? Tidak majelis. Ya nanti di bukti ini kelihatan ini seperti ini. Jadi di detik-detik itu ini antara surat Bawaslu 13, surat Bawaslu 14 dengan surat Bawaslu 16 ini jaraknya hanya 20 menit. Ya memang hanya 20 menit karena kami juga
perubahan mengeluarkan perolehan suara di 7 TPS dan angka itu kita kembalikan kepada posisi semula. Izin yang mulia. Ya. Ini pertanyaan sederhana satu Ketua KPU Provinsi. Itu kan ada berita acara nomor 14, ada nomor 16 yang kita ributkan ini. 15 itu tentang apa? Kalau masih ingat, kalau jaraknya beberapa menit saja. Nah, yang kira-kira 15 itu tentang apa itu kira-kira? 15 itu tidak salah, kalau tidak salah tentang berita acara pembatalan SK yang 16. Oke, terima kasih yang mulia. Oke, dari Bu Eren ada yang mau ditambahkan? Dari termohon tadi ada yang mau bicara lagi? Izin yang mulia. Ya, silakan. Saya ingin tambahkan yang mulia, pada saat kejadian tanggal 23 Februari dan sebelumnya saya diminta untuk memberikan advice hukum kepada KPU. Waktu itu Bapak sudah cerita kalau 23 Februari itu. Mohon izin yang mulia. Sebentar Bu. Untuk maksud kami yang mulia, karena beliau adalah kuasa hukum, mungkin sudah cukup dimuat dalam jawaban termohon. Ya. Beda jika beliau memang saksi dalam perkara ini. Terima kasih yang mulia. Ya, Ibu juga kuasa hukum. Nanti saya berikan waktu kalau bicara. Gimana Pak Faisal? Izin yang mulia, maksudnya ini kan kita mau membuktikan kebenaran materi dalam ruang sidang ini. Bapak waktu itu sudah cerita meskipun Bapak kuasa hukum, tapi ketika itu Bapak ada di lapangan kan? Ada. Kami masih ingat waktu sidang. Maksudnya terkait dokumen ini yang mulia. Ya. Jadi memang pada saat itu teman-teman sudah begitu diserang, tidak ada petugas polisi yang masuk untuk mengamankan penyelenggaraan dan dokumen. Akhirnya mereka ambil begitu saja dalam keadaan begitu. Dokumen yang mana? Dokumen semua C1 dan dokumen milik KPU begitu. Oke. Jadi dalam situasi yang begitu yang mulia. Ya. Tidak dibuat-buat. Terima kasih. Cukup. Yang dari pemohon masih ada yang ingin disampaikan? Majelis dari termohon masih ada sedikit. Majelis izin. Cepat ya dituntaskan, jangan nanti minta bicara lagi ya. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan kembali ke Jayapura untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang PSU di Kabupaten Tolikara yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei. Ya, apa ini relevansinya? Saya menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa KPU Provinsi Papua tidak melihat dan tidak menyaksikan menyaksikan kejadian di Intan Jaya. Jadi kami tidak akan memberikan kesaksian tentang situasi di Intan Jaya, sehingga saya mohon supaya Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan bagi rekan-rekan saya yang sudah dinonaktifkan untuk memberikan penjelasan karena mereka yang melihat dan menyaksikan. Saya tidak mau memberikan kesaksian yang bohong. Oh iya itu. Dan yang berikut, majelis, perlu saya tegaskan bahwa Intan Jaya tetap menggunakan noken karena SK KPU Provinsi Papua nomor 16 tentang noken. Ya, Mahkamah tidak pernah mempersoalkan itu ya, karena itu bukan ranahnya kami. Ya, artinya sehingga untuk membantah apa dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak terkait. Karena kegiatan tanggal 12, kami akan mengundang semua stakeholder di Tolikara, Ya. yaitu Kapolda Papua, Pangdam, dan tokoh agama, tokoh adat, serta para calon untuk membuat kesepakatan bersama, sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerusuhan dan lain-lain di Tolikara. Untuk itu, saya mohon dengan hormat majelis hakim bisa memberikan kesempatan bagi para Nanti akan kami catat ya. dan saksi-saksi Nanti sampaikan kepada Mahkamah. dan semua kewenangan yang saya serahkan. Iya. Untuk masyarakat kami, terima kasih. Ya baik. Dari pemohon, Pak Zainal ada yang mau disampaikan? Sedikit yang mulia. Kami ingin menyampaikan hal saja yang mulia, karena kami sudah kedua kalinya. Kan sudah di permohonannya. Anda harapannya sudah jelas. Mahkamah Konstitusi jadi tidak hanya fokus ke TPS saja yang mulia, jadi juga melihat secara komprehensif 24 Februari itu juga. Terima kasih yang mulia. Baik, Pak Zainal cukup. Cukup. Baik.
Kemudian pihak terkait sudah cukup apa ada yang mau disampaikan? Sedikit ada yang ditambahkan yang mulia. Iya, silakan. Terima kasih yang mulia. Saya cuma mau menekankan bahwa 7 TPS itu tidak pernah direkap di PPD, gitu saja. Jadi langsung muncul di KPU Kabupaten begitu. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia, Iya. kami pernah mengajukan jawaban pada persidangan nomor 50 perkara Akpol bahwa tanggal 15 Maret 2017 di Hotel Bintang Ria di Jalan Raden Saleh sudah pernah pleno, yaitu Kabupaten Intan Jaya dihadiri oleh 3 KPU. Iya, Dan itulah yang kami laporkan ke DKPP. yaitu sudah selesai ya. Sudah selesai yang mulia. Dan salah satu pertimbangan mahkamah ketika minta untuk dilakukan penuntasan rekapitulasi itu adalah bahwa apapun yang ada pleno rekapitulasi itu sudah dibatalkan sendiri oleh KPU, sehingga tidak dianggap ada. SK penetapan perolehan suara itu dianggap tidak ada. Itu, dan saya masih ingat persis karena saya juga bagian dari panel dan pleno keterangan Ibu Ida waktu itu, KPU Komisioner Pusat, justru bahwa ini secara real sekarang kondisi terakhir keputusan penetapan perolehan suara itu SK KPU itu belum ada karena sudah dibatalkan ya, meskipun barangkali yang asalnya dari Raden Saleh maupun yang dari mana itu ya terserah, tapi kan yang jelas sudah dianggap tidak ada. Itu kan pertimbangan mahkamah ya Bu, cukup ya? Cukup yang mulia, tapi maksud kami bahwa C1 KWK yang 7 TPS itu sudah tidak aman dan sudah tidak steril karena sudah pernah dibuka. Kenapa dijawab waktu itu aman dan tersegel? Begitu Bu. Ya, tadi kan sudah saya mintakan pertanggungjawaban kepada Pak Hairul dan Ibu juga sudah mendengarnya kan ya. Karena kami juga sudah mengakomodir semuanya ya. Jadi alat bukti yang diajukan dari pihak termohon TF001 sampai dengan TF009 betul? Itu majelis. Oke baik. Cuma ini ada catatan dari kepanitraan ya. Kemudian dari pihak terkait P1 sampai dengan P19. Mohon maaf majelis, untuk termohon ada alat bukti tambahan menyusul kami ajukan. Mau diserahkan atau sekarang atau bagaimana Pak? Ya majelis. Ya silakan Pak. Ini kopinya sudah Pak. Kopinya sudah diajukan di bawah ya, 3 rangkap. Jadi ada tambahan barusan untuk TBS 1001 dan TS 010. Jadi kami sambil verifikasi tambahan ya. Jadi kode buktinya TF 00100 ya Pak. Betul yang mulia. Ya 010 baik. Jadi untuk pihak terkait belum menyerahkan bukti. Belum yang mulia, masih belum digandakan. Terus bagaimana? Kami hari ini bisa diserahkan paling lambat besok. Ya, tapi dengan konsekuensinya kami nggak bisa memverifikasi dan mengesahkan di persidangan ini. Tapi akan kami pertimbangkan apapun untuk bukti itu. Baik yang mulia. Baik, dari pihak terkait belum ada menyerahkan bukti fisik ya. Lalu ini surat kuasa belum ditandatangani oleh Bu Aulia dan Bu Eka ya. Sudah ada perbaikan atau bagaimana? Nanti sidang ini berlanjut misalkan Bu Aulia nggak boleh duduk di situ kan nanti gimana ya? Sudah diperbaiki yang mulia. Ya nanti diserahkan ya Bu, selesai ya. Kami sudah verifikasi dua-duanya dari pihak termohon, dari pihak terkait. Kami sahkan ya. Oh maaf, belum bisa disahkan karena fisiknya nggak ada, hanya dari pihak termohon saja TF 001 sampai dengan TF 010 kami sahkan ya. Baik ya, persidangan. Di sini yang mulia, kami ada bukti tambahan dari pihak pemohon. Kenapa Bapak tidak bisa dari tadi? Ada rekaman. Waktu itu sudah ngomong sih sepertinya ya Pak. Bapak baru ada
hadir hari ini? Baru diserahkan tadi buktinya yang sudah ada. Sudah. Yang Yang P19 ya. Oh ya udah. Boleh diberikan kepada kami? Baik, tambahannya ini kami sahkan ya. Baik, jadi supaya dapat dipahami oleh para pihak maupun prinsipal dan kuasa, persidangan telah kami anggap cukup untuk sidang pendahuluan. Dari panel tentunya akan menyampaikan semua ini, semua fakta-fakta yang ada di persidangan ini, baik dari semua pihak, untuk kami sampaikan kepada rapat pemusyawaratan hakim. Kemudian tindak lanjut apa yang disikapi oleh mahkamah, kami mohon untuk bersabar dan menunggu pemberitahuan lebih lanjut ya. Cukup? Cukup ya Mulia? Ya, ada pertanyaan? Tidak ada majelis. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.